Pernah dengar jingle melewati batas dan melampauinya? Kata-kata ini bukan sekedar omong kosong belaka, terlebih setelah melihat sosok Ganim dan Kalb. Meski lahir dalam kondisi tak sempurna, namun berkat tekad dan kerja keras, mereka bisa membuktikan bahwa dalam kondisi terbatas, mereka dapat menjadi teladan dan inspirasi, bahkan menjadi peringatan telak bagi yang memiliki kondisi normal. Lihatlah Ganim, menjadi perhatian sejagat di malam pembukaan Piala Dunia, dan Kalb dengan garang bertata di ring MMA. Ganim Al-Muftah adalah seorang seleb internet dan pengusaha asal Qatar yang dilahirkan dengan kondisi langka, yaitu sindrom regresi kaudal. Kondisi ini membuatnya hidup tanpa tungkai dan kaki. Ganim dilahirkan di Doha, Qatar pada 5 Mei 2002. Ia diketahui memiliki saudara kembar bernama Ahmad Al-Muftah. Ketika masuk usia sekolah, awalnya dia mendapatkan perundungan dari teman-teman sekelasnya. Kendati demikian, ibunya mendorong untuk berbicara dengan teman-teman sekelasnya agar dapat memahami kondisinya. Ganim mendunia dalam semalam saat ia tampil pada upacara pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar. Dia bersanding dengan aktor Jack Hollywood Morgan Freeman. Dari belahan dunia lain ada juga Zion Clark yang berasal dari negeri Paman Sam. Clark yang juga hidup dengan sindrom regresi kaudal lahir di Columbus, Ohio, Amerika Serikat pada 29 September 1997. Sebelum meraih ketenaran, Zion Clark punya masa lalu yang tak mudah. Karena kondisi yang lahir spesial, orang tuanya tak menerima keadaannya. Hingga Clark mendapati dirinya selalu berpindah hingga 9 panti asuhan. Di sana Clark kerap mengalami perundungan hingga kurang makan. Pada umur 17 tahun, ia akhirnya diadopsi oleh Kimberly Housekeep, seorang ibu angkat yang memberinya limpahan kasih sayang. Perlahan Clark termotivasi untuk menjalani hidup normal dan bersekolah. Saat berada di sekolah menengah, ia mendorong dorongan dari guru seninya yang merupakan mantan penggulat untuk menjadi seorang penggulat. 3 hari sebelum Gani Al-Muftah menjadi bintang di malam pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, Zion Clark telah melakukan pencapaian dengan debut sebagai atlet gulat di ajang MMA. Ganim adalah sosok inspiratif, pejuang, dan telah baik belajar mengatasi rintangan. Ia kerap kali menggunakan kursi roda, namun ia juga dapat beraktivitas tanpa kursi roda, seperti berpartisipasi dalam sejumlah olahraga ekstrim seperti scuba diving, skateboard, dan panjat pinang, hingga sepak bola. Tak berlebihan jika ia juga memiliki cita-cita menjadi atlet Paralimpiade. Ganim pernah mendaki Jebel Shams, puncak gunung tertinggi di seluruh wilayah Teluk, dan berkeinginan untuk mendaki Gunung Everest. Saat ini Ganim Al-Muftah diketahui merupakan mahasiswa jurusan ilmu politik di Universitas Loughborough, Inggris, dengan tujuan untuk menjadi seorang diplomat hingga Perdana Menteri Qatar di masa mendatang. Ganim Al-Muftah juga seorang pengusaha es krim bintang 5 yang berbasis di Qatar, yakni brand Garissa Ice Cream. Waralabanya pun telah diperluas ke luar negeri dan di seluruh wilayah Teluk. Ganim Al-Muftah kini mempunyai 6 cabang dan memperkerjakan 60 karyawan. Selain itu, Ganim Al-Muftah juga merupakan seorang penulis. Pada pembukaan Piala Dunia, Ganim Al-Muftah berkesempatan membawa pesan perdamaian yang berduet dengan aktor Morgan Freeman. Ganim Al-Muftah saat itu membacakan potongan ayat suci Al-Quran, yakni surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk membuat suasana tersebut menjadi lebih hikmat, yang dimana surah ini memiliki makna terkait kemanusiaan. Jika Ganim adalah seorang pengusaha multitalenta yang doyan olahraga, maka Zion Clark sejatinya adalah seorang pegulat profesional yang memiliki cita-cita menjadi pegulat freestyle yang bertanding di ajang Olimpiade. Selama sekolah menengah Massillon, Washington, Clark nyaris tak pernah menang gulat. Dia kemudian kuliah di Kent State University dan berkompetisi dalam gulat dan balap kursi roda. Dalam upayanya menjadi penggulat, ia berlatih keras dengan baik trial dan error untuk mencari tahu bagaimana agar ia bisa beradaptasi cara gulat yang bisa membuatnya unggul dan jadi petarung sejati.
Ia berlatih keras 2 kali sehari selama 6 hari seminggu baik di rumah maupun di fitness center. Perjuangannya menjadi seorang penggulat diadaptasi ke film dokumenter oleh Netflix dengan tajuk Zion pada tahun 2018 silam. Pada 2021 lalu, ia meluncurkan buku dengan judul Zion Unmatched. Meski belum menjadi atlet tim Olimpiade, namun pada 17 Desember 2022, Kak mencetak sejarah sebagai orang pertama dengan sindrom regresi kaudal yang memenangi duel debut MMA. Kak sukses menjatuhkan petarung bernama Eugene Murray yang secara fisik lebih normal darinya. Selain menjadi duta besar Piala Dunia FIFA 2022, sederet prestasi yang pernah diraih Ghanim Al-Muftah antara lain 1. Award of Unsung Heroes from 21st Century Leader Foundation. 2. Ambassador of Peace HSD Emir of Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah in 2014. 3. Goodwill Ambassador of Reach Out to Asia Rota Foundation. 4. Youth Ambassador The Paralympic Athletic World Champion Doha. 5. Brand Ambassador Qatar Financial Center Authority. 6. Arab Social Networking Pioneer for Youth 2015. Award of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 7. Ambassador of Goodness and Humanity Regulatory Authority for Charitable Activity Raqqa Qatar. Catatan bersejarah Zion Clark di MMA bukanlah yang pertama. Sebelum itu, pria 25 tahun ini sudah menorehkan sejumlah reputasi mengagumkan. Pada awal 2021, namanya tercatat di Guinness World Record sebagai atlet tanpa kaki yang memecahkan rekor jalan tercepat 20 meter dengan 2 tangan dengan catatan waktu 4,78 detik. Guinness World Record juga menyatakan bahwa Kak memiliki jarak minimal 0,61 meter untuk dikalahkan dalam lompat kotak. Sebelumnya, Kak berusaha melewati jarak 2,5 kaki untuk mencatatkan rekor. Kemudian pada Oktober 2022, namanya kembali tertulis dalam Guinness World untuk box jump angka lompat kotak tertinggi dengan tangan dan push up diamond terbanyak dalam 3 menit. Kak juga mencatatkan rekor lompatan tertinggi mencapai 33 inci dari lantai melewati box jump. Tak hanya menghasilkan kekayaan sebagai pengusaha es krim, Ghanim Al-Muftah juga adalah seorang selebgram dengan 5 juta pengikut dan YouTuber dengan sekitar 1,5 juta subscriber. Ia juga aktif di TikTok dengan 2,9 juta followers. Dari ketiga akunnya itu, Ghanim mendapatkan penghasilan dari fee endorse dan AdSense. Selain itu, ia juga adalah duta dari beragam organisasi dan produk ternama hingga pernah menulis buku. Sepanjang 2022, pemuda 20 tahun itu disebut memiliki penghasilan dalam kisaran 12,6 miliar hingga 23 miliar rupiah. Selain dari honor penggulat sebagai selebritas, Zion Clark juga memiliki ketenaran dan penghasilan dari media sosial. Di Instagram, ia punya hingga 1 juta pengikut dan sudah memiliki 11.000 subscriber sejak bergabung di channel YouTube sejak 2020 lalu. Sementara di akun TikTok, Clark punya 1,8 juta followers. Selain sebagai atlet, ia juga adalah penulis, motivator, dan pengusaha dengan penghasilan hingga 77 miliar rupiah pada 2022 lalu. Punya masa lalu yang kehidupannya seakan tak diinginkan sejak dalam kandungan hingga kerap dirudung di sekolah, Ghanim dan Clark adalah sebuah contoh bagaimana kondisi tak menguntungkan justru jadi pendorong untuk mencapai tangga kesuksesan. Apakah kamu merasa Ghanim dan Clark begitu menginspirasi dan layak jadi contoh?